Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8, tema 1, kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. A. Keragaman alam Indonesia. 1. Bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak dan luas. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kedua, letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Nah, ini garis lintang. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini garis bujur, teman-teman. Secara astronomis, negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur atau WIT lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat atau WIB. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. A. Letak geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologis atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusantara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api.
Secara geologis juga, Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Pasifik di sebelah timur, dan lempeng Indo-Australia di sebelah selatan. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. B. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu waktu atau di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Berikut adalah pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. A. Penyinaran matahari mempengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. B. Suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. C. Kelembapan membatasi hilangnya air. D. Angin membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. E. Hujan meningkatkan kadar air, mengikis tanah. 2. Bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman budaya? A. Keragaman sosial budaya di masyarakat. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Budaya dapat berupa cara hidup masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, jenis mata pencaharian, dan tata cara upacara keagamaan. Keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti senjata, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan tempat tinggal. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup atau alat dari praktik pengetahuan dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran. Perbedaan budaya dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti sejarah, keturunan, keyakinan, dan faktor geografis. Salah satu penyebab perbedaan budaya adalah faktor geografis. B. Pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Manusia sebagai individu adalah kesatuan jiwa, raga, dan kegiatan atau perilaku pribadi itu sendiri. Sebagai individu, dalam pribadi manusia terdapat 3 unsur, yaitu nafsu, semangat, dan intelijensi. Kombinasi dari unsur tersebut
menghasilkan tingkah laku seseorang yang mencerminkan karakter atau budayanya. Kesatuan dari kepribadian-kepribadian seseorang pada suatu daerah yang mempunyai pola yang sama dapat membentuk budaya daerah tersebut yang membedakan dengan tempat lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Yang pertama, isolasi geografis meliputi Indonesia adalah negara kepulauan, lautan yang menjadi isolasi alam antar kelompok tersebut, keterbatasan teknologi di bidang nautika, perkapalan, menyebabkan mereka tidak dapat bertemu atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Yang kedua, iklim. Indonesia diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. 3. Letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis karena berada pada persilangan antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.